perbincangan tadi ini penjual sama pembeli harus ngerti. Kalau yang tiba-tiba ngajakin salaman ke salaman, ini apaan maksudnya? Ngomong aja ngomong gitu ya kan. Jarinya harus paham jarinya. Iya. Tapi gini nih, bener ya tadi sebelum iklan kita bahas, kalau kita bicara masalah dagangannya biar laris, salah satunya adalah pasti harganya juga harus bagus kuncinya kan gitu. Betul. Cuma kan kita kan serba salah nih dalam menentukan harga. Kalau kita kasih murah ya kan untung selain tipis, kita diomelin pedagang lain. Tapi kalau kita kasih mahal, nggak laku. Nah dalam Islam nih apa aja yang harus diperhatikan dalam menentukan harga jual, Bib? Mohon izin penjelasannya nih. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya menentukan keuntungan laba ya, laba. Laba, betul. Profit. Laba itu bukan yang suka ngerayap di atas. Itu laba-laba, Bib, 2 kali labanya. Habib senang sendiri. Artinya menentukan laisa lahu had. Jadi ulama mengatakan sebenarnya mengambil keuntungan ini laisa lahu had. Artinya tidak ada batasnya sebenarnya untuk mengambil keuntungan itu tidak ada batasnya. Tapi memang unsur mengambil keuntungan ini supaya taradhin minkum. Seperti Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antaradin minkum. Artinya kalian ini orang-orang yang beriman tidak boleh memakan sesama harta kalian itu bil batil dengan sesuatu yang tidak bagus illa kecuali dengan suatu perniagaan illa antakuna tijaratan, artinya dengan perniagaan antara minkum yang dua-duanya ridha. Jadi taradhi bainahuma, dua-duanya bagus. Jadi ketika mengambil keuntungan suatu perdagangan, dagangan yang kita dagangkan itu juga bagus, keuntungan juga kalaupun tinggi tapi memuaskan bagi si mushtari sama baik. Jadi baik yang menjual dan mushtari yang memberi dua-duanya ridha. Nah ini yang memang dianjurkan. Jadi buat keuntungan silahkan saja mengambil keuntungan tapi juga tidak boleh memaksakan. Yang tidak boleh itu mematok memaksakan suatu keuntungan. Misal dalam sholat saja, misal sholat nih kita di tempat daerah yang tidak ada air misalnya. Iya, Bib. Daerah yang tidak ada air. Ada orang yang jual air. Kan misalkan tidak ada air nih. Sepi itu ada ya, orang pedagangnya yang cuma mau jual air. dia doang. Misalnya kan kita tayamum. Karena kan di daerah yang tidak ada air. Ada orang jual air. Tapi harganya tidak sesuai dengan harga ketika ada air. Jadi dipatok tas'ir dengan harga yang tinggi. Bagaimana hukumnya? Apakah kita tetap beli air? Tidak. Pakai aja tayamum. Karena harganya sudah terlalu tinggi, dia patok terlalu tinggi, di sini tidak ada taradhin namanya. Jadi yang membeli juga merasa walaupun itu dibutuhkan untuk berwudu, tapi karena yang jual airnya begitu tinggi, maka dia boleh tetap bertayamum, dia boleh tidak beli itu air. Seperti itu. Jadi memang subhanallah Islam ini mengatur supaya dua-duanya ini bagus. Yang membeli juga senang, yang menjual juga senang. Jadi intinya kesimpulannya boleh saja pemirsa dimanapun berada, boleh saja kita mengambil keuntungan tapi tidak boleh memaksakan apalagi disesuaikan keadaan. Misalnya lagi apa namanya tuh? Sempat masker sepi, sempat masker tuh dikit tuh dijual mahal, melambung langit itu tinggi. Nah itu kan malah artinya zolim, jatuhnya zolim, mengambil keuntungan tapi dengan suatu kesempatan jadinya zolim bukan membantu. Jadi seperti itu mudah-mudahan orang yang berdagang artinya perdagangan yang paling bagus itu mencontoh siapa? Mencontoh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih banyak Bib. Ini